Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Taufik ya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan satu materi, yaitu adalah terkait tentang sifat koligatif larutan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi tersebut, dan sebelumnya jangan lupa like channel YouTube saya dan juga subscribe ya. Baiklah, untuk sebelum kita menjelaskan tentang sifat koligatif larutan, sebelum itu kita harus tahu dulu sih, apa sih itu sifat koligatif larutan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan. Baiklah, sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang hanya dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut. Jadi, di sini dapat kita simpulkan, yaitu adalah semakin banyak zat terlarut, yaitu adalah sifat koligatifnya suatu larutan itu adalah semakin besar ya. Oke, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan, yaitu di materi yang pertama, yaitu adalah saya akan menjelaskan yaitu tentang satuan-satuan konsentrasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskannya dengan menulis, dan di sana juga terdapat rumus. Di sini saya akan menulis di sana, yaitu terdapat satu fraksi mol, dan yang kedua dapat molaritas, yang ketiga yaitu terdapat molalitas, dan yang keempat ada persentase. Mungkin di sana di penjelasan saya nanti itu mungkin sudah ada diterangkan di video sebelumnya, tetapi di sini saya akan menjelaskannya kembali. Oke, baiklah. Yang pertama yaitu adalah fraksi mol. Mungkin di video sebelumnya saya sudah menjelaskan apa sih itu fraksi mol. Fraksi mol adalah jumlah mol terlarut atau pelarut dalam mol larutannya. Di sini berarti di sana terdapat zat terlarut dan zat pelarut. Di sini fraksi mol itu dapat kita lambangkan dengan X. Oke, ya. Di sini itu dapat kita lihat bahwasanya XT yaitu merupakan fraksi mol zat terlarut dan XP fraksi mol zat pelarut. XT itu dapat dirumuskan dengan NT mol pelarut dibagi NT ditambah NP. NP merupakan mol pelarut, dan XP yaitu dapat dirumuskan dengan NP per NT ditambah NP. Kemudian di sini ada tetapannya, di mana XT fraksi mol terlarut ditambah dengan XP fraksi mol pelarut itu sama dengan 1. Di sini kita untuk mencari mol terlarut itu dapat menggunakan rumus sama dengan GT bagi MR, dan NP mol pelarut itu sama dengan GP gram pelarut dibagi MR ya. Oke, yang selanjutnya yaitu adalah molaritas, atau dapat kita lambangkan dengan M besar. Molaritas itu dapat diartikan yaitu jumlah mol zat terlarut dalam tiap liter larutannya. Molaritas itu dapat kita lambangkan dengan M, dan dapat kita rumuskan bahwanya molaritas itu sama dengan mol dibagi volume. Molaritas dapat juga kita rumuskan dengan GT gram terlarut dibagi MR dikali 1000 per volume. Di sini kita dapat menggunakan rumus ini ketika volumenya dalam bentuk mili. Bagaimana dengan bentuk liter? Kita dapat menggunakan rumus ini. Itu adalah molaritas M sama dengan GT dibagi MR dikali 1 per V, dengan satuan V-nya yaitu adalah liter. Di sini molaritas itu juga mempunyai rumus, yaitu adalah sama dengan persen dikali rho dikali 10 dibagi dengan MR. Kemudian yang selanjutnya yaitu adanya molalitas, atau dilambangkan dengan M kecil. Molalitas dapat diartikan yaitu adalah jumlah mol zat terlarut dalam tiap kilogram atau 1000 gram pelarutnya. Molalitas dapat kita rumuskan sebagai M sama dengan GT dibagi dengan MR dikali dengan 1000 per GP. Yang keempat ada persentase. Apa sih itu persentase? Persentase dapat kita artikan sebagai jumlah gram terlarut dalam tiap 100 gram larutannya. Di sini dapat kita lihat yaitu adalah persentase dapat dirumuskan dengan GT dibagi GT ditambah GP dikali 100%. Baiklah, untuk materi yang selanjutnya, yang kedua yaitu adalah penurunan tekanan uap larutan, atau sering dilambangkan dengan delta P.
Sebelum menjelaskan masuk ke dalam materinya, itu kita harus tahu dulu apa sih itu pengertian dari tekanan uap. Tekanan uap adalah kecenderungan suatu cairan untuk menguap. Nah, di sini dapat kita ingat ya bahwasanya ketika tekanan uap itu sangat mudah untuk menguap, maka itu tekanan uapnya yaitu adalah tinggi. Sedangkan ketika dia sulit menguap, maka tekanan uapnya itu adalah rendah ya. Baiklah, untuk yang selanjutnya, dengan adanya suatu zat terlarut ya, maka menyebabkan suatu pelarut yaitu dia lebih sukar untuk menguap. Itu disebabkan oleh adanya permukaan yang ditutupi oleh zat terlarut. Itu dapat menyebabkan yaitu adalah tekanan uap larutan itu lebih kecil dibandingkan tekanan uap pelarut ya. Itu dapat kita rumuskan yaitu dengan delta P sama dengan P0 dikurang P, di mana delta P merupakan penurunan tekanan uap larutan, sedangkan P0 adalah tekanan uap jenuh pelarut, sedangkan P merupakan tekanan uap jenuh larutan. Untuk penjelasan lebih lengkapnya akan dijelaskan di video berikut. Oke, ini seperti yang kita jelaskan tadi ya, rumusnya itu adalah delta P sama dengan P0 dikurang P ya, dengan keterangan sebagai berikut. Maka di sini keluarlah turunan rumus, yaitu keluarlah turunan rumus dari delta P yaitu adalah P0 dikali XT. XT merupakan fraksi mol terlarut. Di sini delta P dapat dirumuskan dengan P0. Di sini kan XT tadi di fraksi mol memiliki rumus, itu adalah NT per NT ditambah NP. Di sini kita juga dapat mencari tekanan uap larutan. P sama dengan P0 dikali dengan fraksi mol pelarut. Itu juga dapat dirumuskan P sama dengan P0. Rumus XP fraksi mol pelarut tadi adalah mol pelarut NP dibagi NT per NP. Ini hanya berlaku untuk non elektrolit. Bagaimana dengan elektrolit? Di sini XP itu sama dengan P0 dikali NT dikali I, di mana I merupakan faktor Van Hoff. NT dikali I dibagi NT dikali I ditambah P. Begitu juga dengan tekanan uap jenuh larutan. LP sama dengan P0 dikali NP per NT dikali I tambah NP. Untuk mencari I itu dapat dicari itu I sama dengan 1 ditambah N kurang 1 dikali alfa. N merupakan jumlah ion, sedangkan alfa merupakan derajat ionisasi. Di sini ini berlaku untuk elektrolit. Bagi elektrolit kuat itu dia memiliki alfa sama dengan 1. Berarti di sini ketentuannya itulah I faktor 1/2 itu sama dengan N jumlah ion ya. Kita contohkan pada larutan H2SO4. Di sini dia memiliki jumlah ion yaitu adalah 3. Berarti di sini I faktor Van Hoff itu sama dengan jumlah ion, yaitu adalah sama dengan 3. Baiklah, untuk materi yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu adalah kenaikan titik didih atau sering dilambangkan dengan delta TB. Baiklah, sebelum untuk menjelaskannya, kita harus tahu dulu apa sih itu titik didih. Titik didih adalah suhu di mana tekanan uap suatu cairan itu sama dengan tekanan uap di udara. Untuk penjelasan lebih lengkapnya yaitu adalah simak video berikut. Oke, baiklah, di kenaikan titik didih. Di sini sudah saya gambarkan grafiknya. Di mana sebuah keterangan yaitu adalah garis hitam merupakan pelarut dan garis merah merupakan pelarutan. Sebelah sini adalah padat, cair, dan gas. Kemudian di sini kita akan ibaratkan yaitu adalah pelarutnya adalah air ya. Maka air mempunyai titik didih yaitu adalah 100 derajat Celcius. Maka di sini kita tulis 100. Maka terjadi penurunan ke titik tekanan uap. Terjadi penurunan tekanan uap. Kemudian untuk kembali menjadi dalam keadaan dalam tekanan 1 atm lagi, maka dia akan mengalami kenaikan titik didih. Maka di sini kita tulis 110. Persisihan perbandingan ini disebut dengan
kenaikan titik didih. Untuk penurunan tekanan uapnya yaitu adalah titik didih larutan itu adalah lebih besar dari titik didih pelarutnya. Di sini dapat kita lambangkan kenaikan titik didih yaitu adalah delta TB yaitu sama dengan TB larutan dikurang dengan TB pelarut. Di sini TB larutan itu dapat kita cari yaitu adalah TB larutan itu adalah sama dengan delta TB ditambah dengan TB pelarut. Delta TB larutan itu adalah sama dengan delta TB. Di sini adalah pelarutnya adalah air, itu kita tulis saja langsung yaitu adalah 100 derajat Celcius ya. Kemudian rumus dari delta TB yaitu adalah M dikali KB. Di sini dari penurunan rumus M molalitas itu adalah delta TB sama dengan GT per MR dikali 1000 dibagi gram pelarut atau GP dikali dengan KB. Itu hanya berlaku untuk larutan non-elektrolit. Yang untuk elektrolitnya yaitu adalah delta TB itu sama dengan GT dibagi MR dikali 1000 per GP dikali KB dan dikali I. I merupakan faktor Van Hoff. Seperti yang untuk mencari I yaitu adalah seperti rumus yang tadi yaitu adalah 1 ditambah N dikurang 1 dikali alfa. Untuk larutan elektrolit kuat itu dia memiliki alfa yaitu adalah sama dengan 1. Sedangkan untuk elektrolit lemah dia memiliki alfa yaitu adalah besar dari 0 tetapi dia kecil dari 1. Oke, untuk materi yang selanjutnya yang keempat yaitu adalah penurunan titik beku atau sering dilambangkan dengan delta TF. Di sini sebelum menjelaskan itu kita harus tahu dulu apa sih itu titik beku. Titik beku merupakan suhu di mana suatu cairan mulai membeku. Untuk penjelasan lebih lengkap, itu simaklah video berikut. Oke, di video kali ini itu adalah tentang penurunan titik beku atau delta TF. Di sini saya juga telah membuat grafiknya. Di sini garis hitam merupakan pelarut, sedangkan garis merah merupakan larutan. Di sini yaitu kita menjadikan air sebagai pelarutnya. Di sini titik beku air yaitu adalah 0 derajat Celcius. Di sini terjadi penurunan tekanan uap. Itu dilambangkan dengan delta P. Untuk kembali ke tekanan satu atmosfer itu dia harus kembali mengalami penurunan titik beku. Jadi min 10. Jarak perbandingan ini disebut dengan penurunan titik beku. Dengan adanya penurunan tekanan uap menyebabkan titik beku larutan itu dia lebih kecil dari titik beku pelarut. Itu dapat diartikan itu dengan penurunan titik beku atau delta TF itu sama dengan TF pelarut dikurang dengan TF larutan. Delta TF dapat diartikan itu adalah TF larut itu adalah tadi itu titik bekunya adalah 0 derajat Celcius. Itu dikurang dengan TF larutan. Untuk mencari TF larutan itu dapat menggunakan rumus 0 derajat Celcius dikurang dengan delta TF. Di sini delta TF memiliki turunan rumus yaitu adalah M dikali KF. Di sini M memiliki turunan rumus yaitu delta TF itu sama dengan GT dikurang MR dikali 1000 per GP dikali dengan KF. Ini berlaku untuk non-elektrolit. Sedangkan untuk elektrolit sendiri yaitu adalah delta TF itu sama dengan M KF dikali KF dikali I. I merupakan faktor Van Hoff tadi ya. Di sini M memiliki turunan lagi sama seperti di sebelah sini tadi yaitu delta TF itu adalah GT per MR dikali 1000 per GP dikali KF dikali I. Itu adalah berlaku untuk elektrolit. Jangan lupa ya, rumus I merupakan 1 ditambah N kurang 1 dikali alfa. Untuk elektrolit kuat memiliki alfa sama dengan 1. Oke, untuk materi yang selanjutnya yaitu adalah materi yang kelima yaitu adalah tekanan osmotik larutan atau sering dilambangkan dengan P. Sebelum menjelaskannya itu kita harus tahu dulu apa sih itu osmosis ya. Osmosis atau osmotik merupakan peristiwa mengalirnya molekul-molekul pelarut dari larutan encer ke larutan yang lebih pekat.
melalui membran yang disebut dengan membran semi-permeable. Ada juga disebut dengan tekanan osmotik. Apa sih itu tekanan osmotik? Tekanan osmotik adalah tekanan yang dibutuhkan untuk mencegah terjadinya osmosis. Nah, di sini osmosis itu terdiri dari tiga. Ada yang disebut dengan isotonis, ada yang disebut dengan hipertonis, dan ada yang disebut dengan hipotonis. Untuk penjelasan lebih lengkap, simak video berikut ya. Oke, tadi sebelumnya saya katakan itu adalah ada osmosis atau osmotik itu ada tiga. Itu ada isotonis, hipertonis, dan hipotonis. Isotonis itu adalah ketika P1 itu sama dengan P2. Sedangkan hipertonis itu adalah P1 itu lebih besar dari P2. Sedangkan hipotonis itu adalah P1 itu dia tuh harus kecil dari P2. Di sini P dapat diartikan sebagai M molar dikali R dikali T. Ini berlaku untuk larutan non-elektrolit. Sedangkan larutan untuk elektrolit itu berlaku rumus itu adalah P sama dengan M dikali R dikali T dikali dengan I. Sudah kita katakan bahwa tadi I merupakan faktor Van Hoff. M merupakan molaritas. Sedang R dia memiliki tetapan yaitu sebesar 0,082 liter ATM mol pangkat min 1 Kelvin pangkat min 1. T merupakan suhu mutlak dengan satuan Kelvin dan P merupakan ATM. Di sini P dapat memiliki turunan rumus yaitu dari molaritas, itu adalah P jadinya P sama dengan GT per MR dikali 1000 per GT dikali R dikali T. Dengan berakhirnya penjelasan tadi, maka berakhirlah video untuk kesempatan untuk hari ini ya. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Semoga video yang saya jelaskan bermanfaat. Bye.